Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Nah guys, ini adalah kegiatan matrikulasi untuk prodi Teknik Elektro yang kebetulan saya mengajar di kelas matematika untuk kelas C. Nah, seperti apa kegiatannya guys untuk hari pertama ini? Jangan lupa untuk tetap dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Kegiatan matrikulasi ini diawali dengan pretest yang diikuti oleh seluruh mahasiswa baru prodi Teknik Elektro untuk tahun akademik 2022-2023. Nah, setelah itu maka dilakukan pembelajaran dengan materi matematika dan dasar-dasar listrik. Nah, karena mahasiswanya cukup banyak guys ya, maka kita bagi menjadi 3 kelas. Nah, kebetulan saya mengajar kelas C. Ayo guys, kita ikuti bagaimana pelaksanaan kegiatan di hari pertama tatap muka ini. Dan jangan lupa untuk tetap dukung channel kami guys, tonton sampai selesai. Oke ya, kita akan pelajari materi matematika. Jadi pada waktu kita belajar matematika, yang kalian pikirkan matematika itu seperti apa? Berapa banyak di antara kalian yang tidak suka matematika? Ya, berapa banyak kira-kira? Nah, di teknik matematika itu jadi pacar. Kalau tidak suka matematika berarti tidak suka pacarnya dong. Nah, kenapa? Karena matematika itu dari awal kuliah itu sampai akhir kuliah itu ada terus. Tapi matematikanya itu tidak matematika murni, tidak matematika terapkan. Ya. Nah, apa sih yang kita pelajari di matematika? Kalau kita berbicara matematika itu kan macam-macam, ya kan? Jadi kalau kita belajar matematika itu biasa juga disebut sebagai kalkulus. Ya, jadi ada bukunya. Jadi coba saya lihat saya bukunya ya. Matematika itu ada di ganjil. Nah, ini buku ini matematika e-book ya. Cuma filenya cukup besar ya. Kayak ini nih. Ini kalkulus. Ini Edwin Purcell. Saya bukunya saya miliki zaman saya kuliah dulu. Ya, saya kuliah itu tahun 1991 kami masih belum lahir kan. Nah, saya punya buku ini nih ya, kalkulus, tapi sekarang udah ada e-booknya. Mudah bagi kita untuk mencari bahan ya. Jadi kalau sudah kuliah jangan cuma searching apa sesuatu, coba cari juga materi-materi perkuliahan ya. Download, simpanlah dalam perpustakaan kita Anda ya. Ini ya Pak, boleh di copy enggak? Boleh, tapi filenya besar, 200 mega. Kalau nanti mungkin bisa saya buatkan Google Classroom, nanti kalian tinggal ngambil di Google Classroom ya. Karena itu nanti tolong siapa yang jadi ketua kelas ya? Oke ya, silakan nanti dibuat grup PA, tapi matrikulasi matematika kelas C ya. Silakan nanti saya bisa share materi. Walaupun kita cuma ketemu 3 hari ya dalam tatap muka, tapi mungkin juga nanti kita akan di perkuliahan normalnya. Karena saya juga mengajar matematika di ya. Ini bahannya. Kemudian satu lagi bukunya adalah Crazy
Edwin Krejcik. Ya, Edwin Krejcik ini dipakai buku ini oleh kita? Dipakai. Kenapa? Karena ini adalah kata kunci matematik total dari awal sampai akhir perkuliahan kita. Coba kalau kalian perhatikan, di sini ada kompleks analisis, berarti ini adalah matematika teknik 2. Ya, optimisasi, ini ada matematika kelas saya tadi. Jadi satu bab jadi satu mata kuliah. Probabilitas statistik jadi satu mata kuliah. Ya. Kemudian di buku yang lain ini vektor, ini matematika teknik 2, teknik 1. Kalau ada apa? Ada diferensial, ada integral, berarti itu matematika 1 dan matematika 2. Itu ya. Jadi basic matematisnya ada. Matematika itu walaupun textbooknya bahasa Inggris, ya, tapi tidak sulit untuk dipahami. Ya, tidak sulit untuk dipahami. Silakan ya nanti dicatat ya, 2 buku ini judulnya apa, ini dipakai di matematika. Ya, yang ini kalau bahasa Indonesia ada ya, terbitannya Erlangga, sebalnya segini atau segini kali, karena terjemahkan jadi 2. Ya, kalau kita lihat halamannya, bolehlah kita cek halamannya. Ini halamannya hampir 1000 nih ya, 797 lembar ya halaman. Kalau yang Krejcik 1 rim lebih nih, 1283 lembar. Jadi kalau kalian iseng, Pak saya pengen nge-print ya, silahkan di-print lah. Bisa dipakai tidur di bantal gitu kan, atau nyerap di otak masing-masing ya. Itu bahannya. Nah tapi intisarinya bahwa matematika itu di awal kita masuk ya, kita samakan persepsi bahwa matematika itu menyenangkan. Kalau tidak mengatakan matematika menyenangkan, maka akan seumur hidup kalian mengatakan matematika sulit. Sama halnya pada waktu kalian SMA, ada guru favorit, ada guru tidak favorit. Guru favorit itu apapun yang dikasih, apapun yang dijelaskan, paham, suka. Guru tidak favorit, mau masuknya malas. Yang ngajar ngantuk terus. Nah, berarti kalau di sini saya lihat ada yang ngantuk terus, tidak favorit. Hadir sih hadir dari awal sampai akhir sesuai jamnya, tapi dalam apa? Dalam goyang mimpinya. Saya nggak mimpi kok, Pak. Saya mimpinya bagus kok, Pak. Mimpinya kuliah, Pak. Ya. Nah sekarang pada waktu kalian kemarin matrikulasi, ya kan? Kalian berhadapan dengan soal. Hasilnya sudah ada ya, bisa lihat semua. Hasilnya itu kalau di kelas kita cukup baik, saya katakan. Dari 60 soal, karena matrikulasi itu kan soalnya digabung ya, antara matematika dengan DDL, 60 soal ya. Itu rata-rata 50% ke atas terisi. Apakah ada yang sampai 60? Belum, 50 ada. Yang betul 50 ada. Ya, betul 40 ada juga. Betul 20 pun ada. Ya. Nah, yang betul 5 ada juga. Tapi bukan di kelas ini. Nah, ini yang kalian hadapi kemarin kan? Soalnya. Nah, karena dimatrikulasi ya, maka kita samakan persepsi kita tentang materi-materi yang ada di sekolah menengah. Ini soalnya mudah-mudah nih. Nah, bentuk-bentuk soal di dalam matematika itu macam-macam ya. Matematika itu kan ada fungsi, ada persamaan fungsi, ada persamaan fungsi tunggal ya, variabel x, ada variabel xy, ada variabel xyz. Nah kalau kita berbicara soal ya, soal ini saya kembalikan dulu ya sebentar soal ya. Dari gambar di bawah ini atau di samping ya, ini ada gambar.
kita cermati ya, yang kita cermati itu sebetulnya kalau menyelesaikan soal seperti ini ada cara-cara cepat ya, apalagi soal pilihannya ada C, D, E ya, maka ada titik pusat, titik puncak yang bisa kita perkirakan ya, kemudian garis potong terhadap sumbu X dan Y. Kalau di sini titik potong terhadap sumbu X ada 2 ya kan, di sisi kiri dan kanan. Kalau di sisi sumbu Y, garis potongnya yang beririsan ya, yang berpotongan itu ada 1. Titik puncaknya pasti ada 1. Kalau begini, ini sebetulnya memberikan informasi bahwa kita bahwa sinyal itu, ini sinyal fotografis itu tidak selalu bentuknya seperti itu, ini bisa bergelombang. Data apa sih yang bisa kita lihat dari data perubahan cuaca, suhu, kecepatan angin, ya? Maka kita bisa dapatkan nilai. Kalau kita berbicara waktu dari pagi sampai siang, maka perubahan suhu itu pasti akan memberikan titik-titik data, titik-titik high dan low. Maka kalau ditarik garis dia membentuk kurva. Ya. Kalau berbicara kemampuan HP ya dalam melakukan pengecasan, itu grafiknya seperti apa? Grafiknya kan low kalau kita mengecas ya. Waktu kita pakai ya ada kemampuan saji misalnya dengan waktu tertentu dia bisa langsung meningkat. Ya. Nah kalau sudah meningkat kita pakai dengan berjalan waktu, dipakailah untuk sosial media, dipakailah untuk internet. Akibatnya apa tuh? Akibatnya grafiknya akan kalau dilakukan berulang maka grafiknya itu seperti itu loh. Ini sudah, ya, ini sudah. Artinya dari low ke high, low, high, low, high. Karena dari kemampuan kalian dalam berpikir. Ini masih high. Jangan pikirkan apa itu apa. Hujan apa ini pakaian punya pikiran kan, jadi tidak fokus. Akibatnya apa? Akibatnya kalau dianalisa dalam suatu nilai itu mempengaruhi perubahan-perubahan data yang bisa didapatkan. Nah kalau kita berbicara persamaan ini, nah ini bagaimana nih sistemnya nih? Kita lihat ya. Jadi kalaulah kita anggap bahwa gambar yang kita tadi lihat ya, pendekatannya seperti ini, maka sebetulnya untuk dapatkan nilai yang langsung to the point itu bisa kita kondisikan ya. Dari gambar bisa kita ambil nilai. Titik ini bisa kita pakai. Ya, ini titiknya kan min 1 dengan 3. Berarti kalau persamaannya itu kita anggap min x min 1 dengan x min 3, maka kita dapatkan suatu persamaan. Ya, tapi banyak cara kok. Ya, ini cara cepat. Kita lihat saja gini dapat. Tapi cara cepat pun bisa kita dapatkan. Ya, dengan cara pada waktu kita anggap x sama dengan min 1, x kedua sama dengan 3. Kemudian kalau x min 1 itu kan artinya x plus 1 sama dengan 0. Kalau x sama dengan 3 berarti x min 3 sama dengan 0. Nah maka yang persamaan yang 1 dan 2 ini kalau kita kalikan, kita dapatkan pun suatu nilai. Jadi berbeda ya, hati-hati ya. Jadi, mana sih yang betul ayo kira-kira? Yang mana kira-kira menurut kalian? Apakah yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Ayo. Kalau saya lihat di layar saya ya, yang di sini kan kanan, yang sini kiri. Tapi kalau di sini ya ini kanan. Balik ya, ini kanan, ini kiri. Oke.
Oke, kita sepakat. Yang mana nih jawabannya? Yang ini kan? Oke. Ya. Jadi banyak cara nih. Saya tidak menjelaskan secara detail ya untuk menjelaskan matematik. Karena matematik itu dibangun berdasarkan kepercayaan, dibangun berdasarkan latihan. Semakin banyak berlatih, maka kita semakin paham dan tidak perlu hafal rumus. Betul. Karena kita tidak hafal rumus, maka kita bisa menyelesaikan di manapun dan kapanpun. Ya, saya apalagi kalau saya mengajar robot itu materinya itu banyak, rumusnya banyak sekali. Setiap hari rumusnya ada 5, 10 diberikan baru kan. Dan matriksnya itu bukan matriks yang besar, yang kecil-kecil, matriksnya besar. Artinya persamaannya itu banyak. Bagaimana caranya? Yang kita sebut sebagai rekonstruksi persamaan. Jadi persamaan itu kita rekonstruksi, bukan kita hafal. Kalau hafal sekarang, beberapa detik kemudian lupa. Kalau kita paham ya caranya, tidak, tapi kita bisa membuat persamaan itu kembali. Artinya susah untuk dilupakan. Oke ya. Nah kemudian di soal lanjutan, ini mohon maaf ya kita naik turun. Sebetulnya tadinya mau saya copy screenshot ya, untuk menyelesaikan soal-soal inilah ya. Saya kira soal 2 dan 3 ini hampir mirip. Intisarinya adalah pada waktu kita berbicara tentang perpangkatan, pangkat itu, akar itu, nah gitu ya. Ini kan kalau pangkat kan pangkat 5, pangkat 2/3, pangkat 2/6, pangkat 7. Kemudian kalau akar itu berarti pangkatnya pangkat setengah. Gitu ya, sepertinya hampir mirip. Nah, ini juga sama nih ya, hampir mirip. Ini pun sama, hampir mirip. Ya, kita akan coba membahasnya bersama-sama. Nah sekarang pada waktu kita berbicara suatu persamaan umum, itu pendekatannya kita pakai simbol saja ya. Misalnya sekarang kita punya persamaan X pangkat N. Ini saya tulisnya pakai mouse pen ya. Dengan X pangkat N, berarti kalau ada perkalian yang sama, maka pangkatnya itu kita jumlahkan. Ya, jadi X variabelnya sama, pangkatnya, maka kita jumlahkan. Ini kalau simbolnya Pak boleh enggak? Yang satu pangkatnya A, yang satu pangkatnya B, boleh. Berarti A plus B. Ya, fleksibel. Jadi ini cuma simbol. Pada waktu suatu persamaan berpangkat dikalikan, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan kalau nilainya sama, XX. Nah sekarang bagaimana kalau ada suatu variabel berpangkat dipangkatkan kembali? Ya, berarti ini sama juga dengan X pangkat N dikalikan atau dipangkatkan lagi dengan N. Ya, maka sama juga dengan X pangkat N kali N. Kalau kita pakai angka ya, ini kan nanti larinya ke angka. Karena contoh-contoh tadi kan semuanya angka sebetulnya. Ini kan basic. Pada waktu basicnya kalian paham, mudah-mudahan materinya paham, bisa kita selesaikan dengan mudah. Ya. Bagaimana kalau pembagian? Ya, kalau yang atas sudah kita ketahui, apabila X pangkat M dikalikan X pangkat N, maka sama juga dengan M plus N. Tetapi sekarang dibagi dengan Y, X pangkat Y. Jadi kalau Y ini saya naikkan ke atas, dia jadi pangkat minus. Gitu ya. Kalau pangkat minus digabungkan semua, berarti M ditambah N dikurangi Y. Ya. Ini hal-hal yang sebenarnya menjadi dasar kita. Kenapa diulang-ulang terus? Saya kalau ngajar paling suka diulang-ulang. Karena dalam perkuliahan itu semuanya diulang-ulang. Seperti ulangan itu. Diulang-ulang biar apa? Diulang-ulang biar ingat. Jadi hilang. Jadi siapa? Coba sebutkan dalam bahasa Inggris. Ya Google. Wah, coba. Satu apa satu?
sering gampang nih. Tanya kayak itu, nanti waktu sidang tanya tuh. Sidang pasti enggak tuh. Oke ya, lanjutlah. Kadang untuk masuk suatu materi biar mahasiswa ingat, kita harus sisipkan hal-hal yang sedikit berbau berbeda, ya. Supaya apa? Supaya nggak bosan. Oke ya. Di bagian atas sudah bisa, sudah paham? Ya. Oke, kita lari ke bawahnya. Sekarang variasinya adalah pernya itu 1 per X pangkat Y. Jadi atasnya sama ya. Itu berarti yang X pangkat Y-nya kalau naik ke atas menjadi X pangkat min Y. Akibatnya, pada waktu saya naikkan ke atas lagi, min Y-nya sudah berubah jadi Y. Ya, sehingga persamaannya menjadi X pangkat M, X pangkat N, X pangkat Y. Berarti kalau kita sederhanakan dia menjadi X M plus N plus Y. Wah, enak nih cara mengingatnya, mudah-mudahan ingat. Tapi semuanya tergantung soal nantinya. Ya. Nah, karena ada pangkat itu bisa dalam bentuk pecahan. Itu pun jadi masalah kalau kalian tidak bisa memecahkan persoalan pecahan. Ya, ada pembilang penyebut bagian bawah harus disamakan nilainya. Contoh, ini contohnya sudah berhubungan dengan soal ya. X pangkat 5 dikalikan X pangkat 2/3 dikalikan X pangkat 2/6 dikalikan X pangkat 7 dibagi X pangkat setengah dikali X pangkat 6 dikali X pangkat 7 dikalikan X pangkat 3. Variasi soalnya bisa berbeda-beda ya. Saya cuma mengajarkan tidak langsung ke soal tadi, tapi hal-hal yang mendekati. Diharapkan matematik itu sifatnya kan seperti kue. Tidak ada kue yang sama, walaupun namanya kue nastar. Tergantung yang buat. Saya buat nastar tapi dalamnya keju, kok nastar ya? Anggaplah nastar keju. Karena nastar dalam benaknya adalah kue yang ada isi. Ya, nas itu kan nanas ada kan? Tar itu kue. Nas cheese, kayaknya ada. Cheese tar nggak ada juga. Ya, nah sekarang kita lihat. Kalau kita selesaikan persamaan ini kan masih X sama. Berarti pangkat-pangkatnya ini bisa kita jumlahkan. Ya, yang bagian atas kalau kita jumlahkan berarti 5 ditambah 2/3 ditambah 2/6 ditambah 7 ditambah 3. Jangan lupa walaupun di sini cuma titik. Titik itu dalam matematiknya itu adalah kali. Ya, itu adalah kali. Nah, kemudian yang persamaan ini kan harus kita selesaikan. Ya, Pak boleh pakai kalkulator enggak? Boleh sih. Dalam perkuliahan itu kalian boleh pakai kalkulator kalau di bangku kuliah ya. Bebas pakai kalkulator. Kalau open book pakai komputer pun boleh. Mau bawa buku segudang pun boleh kalau open book. Ya, maka pada waktu ini kita mau selesaikan ya kita bisa jumlahkan lah yang bagian ini ya 5, 7 dan 3 ini kan 15. Ya. Kalau punya kesulitan dalam menjumlahkan ya, pakailah kemampuan kalian. Pak saya sampai sekarang nih Pak masih pakai bantuan jari ya silakan. Nggak masalah kok. Ya. Saya pakai bantuan awang-awang Pak. Atas gitu lihat. Seperti ada kudu-kudu yang didapatkan dapat nilai. Ya. Kemampuan orang itu beda-beda ya. Tapi saya harapkan caranya mungkin bisa dapatkan nilai yang sama. Nah kemudian ini kan ini 1/2/3 ini kan bisa macam-macam sih. Kalau 2/3 kan bisa kita kecilkan atau kita buat yang ini jadi 4/6 gitu ya. Nah seperti ini dapatlah nilainya 6/6 atau sama dengan 1. Berarti 1 ditambah 15 dapatnya 16. Dapatlah nilai yang atas. Yang bawah
setengah tambah 6 tambah 7. Wah, sudah langsung bisa dapatkan 13,5. Nah, kalau kita ingin selesaikan total ya tinggal kita kurangi, gitu ya. Kurangi 13,5 dapatnya 2,5. Ini bisa dapat ini. Rahman Reda. Rahman Reda asal dari mana? Ketapang. M Fahdufai asal dari mana? Kawan. Mepa Maptuha. Oke, dari mana asalnya? Ketapang. Muhammad Faruzi. Betul ya? Dari mana asalnya? Sungai Kunyit. Sungai Kunyit mana? Dalam ke luar? Keluar. Saya ada video Sungai Kunyit kemarin waktu Idul Adha. Ya. Kemudian Muhammad Fadil. Oh, ini depan. Dari mana asalnya? Pontianak. Tara. Oh, di depan. Dari mana asalnya? Ilham Ramadan. Oke. Dari mana? Dari mana tadi? Oh, Natuna. Ada mahasiswa saya pun dari Natuna. Namanya Devika Chandra Natuna. Ada 2 lagi Citra. Tapi udah senior lah. Ya. Kemudian Muhammad Dafa. Oh, belakang. Dari Pontianak. Nggak ada yang bilang dari tadi ya. Aris Zaidi. Dari mana asalnya? Pontianak. Viko. Dari mana? Dari Sanggau. Andrian. Pontianak. Andrian. Michael Jackson. Ah, ini Michael Jackson nih. Michael Johnson. Wah, ini orang tuanya kayaknya nih harusnya Michael Jackson nih. Dari mana asalnya? Nggak, kecil suaranya. Bandar. Ya. Rizky Manupak dari Pontianak. Rizky Mulyawan, nah ini Rizkynya banyak nih. Dari Pontianak. Brilian Yuda, yang belakang tuh. Dari mana asalnya? Bandar. Daniel. Oke, Sanggau. Sambas ya. Saya bilang Sanggau Sambas ya. Sambas ya. Sambasnya di mana? Selakau. Angga Pratama. Oh, yang tadi ya. Ya. Dari mana? Kayong. Ivan. Oh, saya ingin juga. Duduknya berdekatan nih. Bisa buat nasi kuning berarti. Rian Juardi dari Ketapang. Rian Juardi. Al-Qadar. Dari mana? Sambas. Miki Maulana dari Pontianak. Pasur Yaningsih dari Pontianak. Iqbal Ridho Klaten. Nah, ini agak jauh nih. Nah, coba jelaskan Klaten di mana tuh? Oke. Klaten, Jawa Tengah. Jadi biasa ya. Oh, kita ini terlalu bersifat kendaraan, maka keluar daerah sendiri tak tahu. Ya. Coba ya tanya yang orang Pontianak, pernah ke Ketapang ke? Langsung dijawab kan? Nah, kayak gitu loh. Ya. Tadi terakhir siapa? Iqbal ya tadi ya terakhir ya. Dio Resta. Ya. Kenal kah? Putri Naswa Malhapis. Dari mana? Tebet.
Abbas. Syarif Aufa. Nggak ada ya. Udah saya lihat nggak ada memang orangnya. Vanilla Britania dari Anjungan. Hafiz Adianto dari Sambas. Muhammad Fitrah Jaya yang belakang. Abang ya. Jeremy ya, dari mana? Ade Satya Maulana. Harga ya. Dari Bintang. Ya. Bintang. Cindy. Apa Solo? Cafri Deo. Jawa Timur. Dari mana? Oh, Entikong. Entikong itu berarti Kembayan terus ya? Ada yang pernah Kembayan belum? Coba ya, Melanglang Buana coba. Saya nih lahir di Irian Barat, besar di Jawa Barat, kuliah di Kalimantan Barat, pernah jalan-jalan di Jerman Barat. Ya, tapi itu terkenang tuh. Kenapa? Sesuatu yang mungkin tidak semua orang bisa mengalaminya. Lanjut ya. Cafridio Kumpin. Udah gak? Oh bagus. Rafif Pontianak. Rido. Eko Ari, Renaldi. Ya. Renaldi. Udah ya. Sony Adi Putra. Dari mana? Buraya. Syarifah Aulia. Dari mana? Pasulu. Egi Rizky. Haifal Gawang. Dandi Arsendi. Oke. Kinanti Pontianak. Terakhir Dasa. Oh ya, makasih ya. Oke, tetap semangat. Materi masih berlanjut di sesi kedua ya. Kita akan lanjut dengan dosen yang selanjutnya. Makasih ya kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian guys, sebagian aktivitas matrikulasi untuk kelas matematika kelas C untuk mahasiswa baru tahun 2022. Nah guys, yang suka dengan konten kami, silahkan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.